aku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, engkau yang di rumah, engkau mungkin yang dalam perjalanan, atau engkau yang sedang terbaring sakit. Pagi hari ini sungguh menjadi saat yang bersukacita buat setiap kita. Kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah online, ya. Kita mengingat hari-hari ini wabah yang melanda bangsa kita. Tetapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Apalagi pagi ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sedang memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia yang sudah mati, Dia yang bangkit, bahkan Dia yang naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat setiap saya dan saudara. Biarlah pagi hari ini kita boleh mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu, naikkan ucapan syukur bagi Dia. Naikkan penyembahan kita kepada Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Bapa. Sebab Kau Allah kami, Allah yang sangat baik. Mari pagi hari ini bebaskan setiap rohmu. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Terima kasih. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat surga yang Kau janjikan atas kehidupan kami. Pagi hari ini apapun keadaan kami Tuhan, apapun beban yang berat menimpa setiap kami, terus hidup kami, terus jiwa kami mau naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Engkau. Sebab Kau Allah kami yang dahsyat, sebab Kau Allah kami yang luar biasa. Hanya Kau Tuhan Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan
firman-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia Allah yang dahsyat. Kita angkat pujian ini kepada Dia. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhan. Kami rindu menyatakan Tuhan. Ku rindu menyatakan. Bersama katakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tuhan, haleluya, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dipuji dan disembah, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, amin Yesus, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Hanya Kau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Amin, haleluya. Betapa mulianya Tuhan. Haleluya. Ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari lebih lagi dengan segenap hati tinggikan Dia Allah yang layak disembah, haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu Tuhan, diri-Mu kami sembah.
Mari bersama dengan segenap hati angkat kedua tangan kita kepada Allah. Naikkan penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Ora masyanda hanya Kau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Kau Allah yang layak dimuliakan. Kau yang bertata di atas kerajaan surga. Kau yang bertata di atas pujian umat-Nya. Terus dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu kepada Allah. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Kau Yesus, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kau yang ada di rumah, dengan sehati sepakat lebih lagi angkat suaramu, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Mari sembah Dia di dalam roh, sembah Dia di dalam roh. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Mengatasi bumi, mengatasi Tiada Allah yang dahsyat selain Engkau Yesus. Tiada Tuhan yang dahsyat selain Engkau. Mari terus naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak
ada satupun kasih, tidak ada satupun kasih yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kasih yang tulus seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang menebus hidup kami. Kau Allah yang membentuk kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Bahkan Kau Allah yang menjadikan surga buat setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oh, mari kedekatan tanganmu, angkat wajahmu kepada Allah. Terus naikkan ucapan syukur. Kau yang berdoa, naikkan doa-doamu kepada Allah. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari angkat tangan kita kepada Allah. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Dia, sembah Raja mulia. Amin, Yesus, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Amin, Yesus, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat bagimu Tuhan.
Yesus Raja. Dipuji, Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. ini iman percaya kami Tuhan. Engkau mati bangkit bagi kami. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kau yang percaya, angkat kedua tanganmu, katakan dengan segenap iman. Dia telah mati, dibangkitkan Jadi Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Bagimu kemuliaan Tuhan. Engkau mati dan bangkit kembali dan naik ke surga buat kami semua. Terus Tuhan kemuliaan-Mu hadir di tempat ini memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia Allah yang mati buat kita, amin. Dan bangkit dan naik ke sorga. Yang percaya boleh katakan haleluya. Dia Allah bebaskan. Yeay. Haleluya. Mari kita memuji Dia lebih sungguh lagi. Bersama katakan ku tahu Dia penolongku. Oh, caranya Tebus dosaku. ku yakin. Engkau yang yakin katakan ku yakin. Amin. Dia angkat bebanku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Boleh angkat tanganmu katakan ku angkat panji, yang telah menang atas maut, yang menebusku. Amin. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Caranya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat bebanku, sembuhkan sakit. Ku yakin, ku yakin. Amin. Ku angkat panji, yang telah menang atas maut, yang menebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Amin. Dia hidup, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari dengan imanmu
katakan, yang bebaskanku. Amin. Ku kan bangkit, Yeah. Ku kan menari menyambut kerajaanmu. Boleh tepuk tangan di atas kepalamu, katakan, yeah. Yang Bosku, oh, dia dia hiduplah, hiduplah, dia penebusku, yang penebusku. dia hiduplah, Mari bersama, dia penebusku, dia dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Mari lebih sungguh lagi, katakan, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, Dia hiduplah. oh, yeah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, katakan haleluya. Yesus hidup, dia bangkit, amin. Haleluya, yeah. Woo. Dia hidup dan bangkit dan naik ke surga buat kita semua. Haleluya. Mari bersama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak domba Allah. Katakan kuasa maut, musuh telah dikalahkan haleluya, oleh kebangkitan Tuhan. mari bersama katakan lebih sungguh lagi, katakan, hey! Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Amin. oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari lambaikan tanganmu, katakan, Yesus hidup, dia bangkit, engkau naik ke Yang surga. naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Kami percaya dia Tuhan, bangkit. yeah. Maut telah dipatahkan, Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, wuh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Mari dengan sungguh katakan, telah dikalahkan oleh darah anak domba. Mari yang percaya katakan, Musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, engkau naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yeah. Mari angkat tanganmu, katakan, yeah. dia bangkit. Engkau naik ke Dia surga. naik ke surga. Engkau siapkan tempat bagiku. Yeah. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit.
dari pemenang. Kita jadi lebih dari katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Saya percaya kau yang ada di rumah hari ini setelah dibebaskan, amin. Ku bebas. Karena pengampunannya. Amin yang percaya. Ku bebas karena kuasanya. Lebih sungguh lagi katakan. Ku telah bebas. Amin. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya Aku bebas. Ku bebas. karena Gunanya. Ku bebas. karena kuasanya. Ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Mari lebih sungguh lagi. Ku bebas. Karena pengampunannya. Ku bebas. Karena kuasanya. Ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Mari yang percaya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan haleluya. Mari terus naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Dia Allah yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terus hatimu menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Mari terus menyembah Dia di dalam roh. Kau yang bisa berbahasa roh, kau yang di rumah yang bisa berbahasa roh bagi Tuhan. Mari terus sembah Dia di dalam roh. Bangkitkan iman percaya semuanya. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari terus nyatakan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagimu Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, maha tinggi.
Mari angkat kedua tangan kita kepada Allah. Nyatakan dengan segenap iman. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kau Allah yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sambil mengangkat tanganmu katakan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Betapa kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Kau luar biasa di tempat ini. Kau luar biasa di dalam hati kami Tuhan. Terus Bapak bawa kami masuk terus dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mengerti akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hidup kami. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus. Mari kau yang siap bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini.
Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan ini berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita harus bangkit, mengangkat muka kita dan jadi pemenang. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi aku. Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Gereja tidak boleh saling menyerang. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Karena kita percaya. Dan tuntunan kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi. Yaitu dengan cara kita harus memberi. Kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang. Tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang. Supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin,
selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi, dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari. Saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua.
dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Roh Kudus sedang dicurahkan. Api Pentakosta sedang turun saat ini. Terima kuasa, untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan, ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan-Mu selama ini. Perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka. Malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih, terima, Kang terima, 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 terima. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah, menaikkan doa pujian penyembah bagi Allah. Kita telah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan sebelum kita menerima doa berkat, menutup ibadah kita, tentunya kita akan menabur. Menabur dengan sukacita di hati yang paling dalam. Adalah kesempatan yang indah, saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan apapun yang Tuhan taruh di hati saudara. Berikan dengan rasa syukur pada Tuhan. Puji Tuhan, kami tetap akan mengelola keuangan saudara, mengucap syukur, renovasi gereja Tuhan GB Cinango terus berjalan, semuanya baik. Dan mengucap syukur karena kita pun masih bisa menabur, berbagi dengan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang terkena dampak daripada krisis ekonomi karena pandemi global ini saudara. Kita tetap bersatu hati, saling menghiburkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, mari kita mengucap syukur buat persembahan kita. Saudara siapkan persembahan saudara.
masukkan dalam sampul persembahan, amplop yang di rumah saudara, simpan baik-baik, sehingga nanti ketika kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, kita akan tabur bersama-sama. Dan kalau ada saudara yang ingin menabur lewat bank transfer bank, maka saudara bisa menabur di BCA, rekening GBI Jemaat Betani Kerawang 109-307.500, atau dalam teks yang telah tertulis ini. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur dan kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur ibadah kami sekalipun hanya lewat medsos online, tapi kami percaya dalam kehidupan kami Roh Kudus mempersatukan kami semua, menguatkan kami semua, menghiburkan kami semua. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ingin berbagi, kami ingin menabur sebagai tanda rasa syukur kami kepada Tuhan. Hamba berdoa persembahan jemaat-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit, kami tetap mau menabur dengan percaya, dengan rasa syukur. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati taburan ini, berkat-Mu atas kami semua. Dan kami percaya kami tabur adalah kesukaan kami kepada Tuhan, dan kelimpahan Tuhan atas kami semua. Kami ucap syukur dalam nama Yesus, dan saatnya Tuhan kami akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah, suami istri anak-anak, di mana engkau ada bersama seluruh keluargamu, mari sambil bergandeng tangan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Wajahmu tertadah kepada Tuhan, hatimu tertuju pada Tuhan, dan kedangkan dua tanganmu. Melimpahlah berkat Tuhan atasmu, berkat yang dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, terlebih kuasa Roh Kudus yang terus mempersatukan kita, menghiburkan kita dan menguatkan kita menjadi umat yang layak dan kuat di hadapan Tuhan, sehingga atas roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Berkat atas kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.